Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri. Saya mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar, yaitu saya semester 3 dari Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, yang mana saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Simak penjelasan saya berikut. Yang pertama, A. Konsep dasar pendidikan inklusi. Konsep dasar pendidikan inklusi yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Untuk itu, pendidikan inklusi dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan, dilengkapi dengan layanan pendukung. Pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Untuk itu, pendidikan inklusi dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. Inklusi merupakan perubahan bentuk bisa berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan individu yang sering tersisihkan seperti anak yang berkebutuhan khusus, tetapi semua anak, orang tuanya, semua guru dan administrator sekolah dan setiap anggota masyarakat dan lingkungan juga mendapatkan keuntungan di setiap perubahan yang dilakukan. Yang B, saya akan menjelaskan 4 landasan pendidikan inklusi. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini pada penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan ilmu pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar, yaitu disebut Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang menyambangkan misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kedua, landasan yuridis. Landasan ini yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca UNESCO 1994 oleh para Menteri Pendidikan sedunia. Deklarasi ini adalah pendidikan yang menegaskan kembali atas deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu penyandang cacat memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan. Jadi kita sebagai guru harus kita mendorong murid itu tidak membeda-bedakan teman. Karena itu tidak ada dalam pendidikan inklusi. Yang ketiga, landasan pedagogis. Landasan pedagogis seperti yang dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat cukup, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi melalui pendidikan, peserta didik akan menyandang cacat dibentuk menjadi sebuah warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan mustahil ini tercapai jika sejak awal mereka disosialisasikan dari teman sebayanya di sekolah. Luar biasa betapa kecilnya mereka harus beri kesempatan bersama teman sebayanya. Yang keempat, landasan empiris. Landasan empiris ini dipakai dalam
HAM 1948, Declaration of Human Rights. Yang kedua, Konvensi Hak Anak 1989, Convention of the Right of Children. Yang ketiga, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk semua 1960. Yang keempat, Revolusi PBB nomor 48 atau 96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang kelima, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi pada tahun 1994. C, saya akan menjelaskan sejarah menuju inklusi. Sejarahnya, perkembangan pendidikan inklusi di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreamnya dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam NR 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusi dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusi di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All. Implikasi dari STEM ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali termasuk anak berkebutuhan khusus tersebut mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Jadi menurut sejarahnya ini semua anak itu yang kebutuhan khusus itu juga memiliki pendidikan seperti orang biasa. Jadi juga anak yang berkebutuhan khusus tersebut juga penting dalam pendidikan juga. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenai dengan Salamanca Statement on Inclusive Education. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, di Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi untuk memperjuangkan hak-hak dengan hambatan belajar. Pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusi sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan berkualitas dan layak berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusi dunia tersebut. Maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal pada tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusi ini. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di tahun 2000. Dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif
adalah penting bagi sekolah anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya D. Prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama, pendidikan inklusi itu memiliki prinsip terbuka, adil, dan tanpa diskriminasinya. Yang kedua, prinsipnya peka terhadap setiap perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan dalam pendidikan tersebut. Tidak ada membedakan yang ini tidak bisa gitu, itu tidak bisa begini. Jadinya tidak ada perbedaan dalam pendidikan ini. Yang ketiga, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar. Itu kita harus akomodatif dalam memberi pelajaran dan mengarah kepada anak kebutuhan khusus ini. Karena anak kebutuhan khusus ini juga susah kita mengajarnya, harus memiliki kesabaran dan tidak semua orang bisa mengajarnya. Hanya yang bisa juga kan. Yang keempat, berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu peserta didik. Yang kelima, inovatif dan fleksibel. Yang keenam, kerjasama saling mengupayakan bantuan dan kita saling membantu satu sama lain. Yang ketujuh, kecakupan hidup yang mengefektifkan potensi individu peserta didik dengan potensi lingkungannya. Yang kelima, elemen pendidikan inklusi. Yang pertama, welcoming teacher dan pembelajaran yang ramah. Yang B, menekankan kerjasama dan daripada persaingan. Dalam pendidikan inklusi ini lebih baik bekerjasama, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, kurikulum yang fleksibel. Yang keempat, layanan individual. Yang kelima, mengakomodir perbedaan. Yang keenam, kerjasama dengan berbagai pihak. Yang ketujuh, bekerja dengan tim. Yang kedelapan, perlunya guru pendidikan khusus. Yang kesembilan, abilitas fisik dan non fisik. Jadi dalam pendidikan ini kita sebagai guru harus bekerja sama dengan guru yang lain dan tidak ada persaingan atau perbedaan. Jadi sampai sini dulu penjelasan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.